Yang ketiga tentang mentor. RKU yang besar tidak bisa dicapai sendirian, sahabat-sahabat. Kita butuh pembimbing. Kita butuh panduan. Kita harus humble bahwa kita itu banyak yang tidak tahunya. Bahwa banyak pengalaman tersebar di buku, dalam kisah hidup seseorang, dalam pengalaman yang kaya yang sudah dijalani oleh orang tua kita, senior kita. Be humble. Pelajari pengalaman mereka. Burulah mentor-mentor terbaik yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Mentorship ini akan memperkuat semua yang Anda pelajari melalui buku, melalui biografi. Misalnya, Anda belajar ingin jadi novelis hebat dari buku atau dari novelis-novelis hebat dari diktat. Beda dengan belajar ke seorang novelis seperti Habibur Rahman Al-Shirazi. Anda akan mempelajari tips-tips, teknik-teknik, strategi-strategi, bahkan semangat hidup ketika langsung belajar ke orangnya. Juga belajar dengan mentor itu akan mempercepat proses, karena ketika Anda membaca buku ataupun belajar mandiri melalui Coursera, melalui YouTube, melalui internet, kadang-kadang infonya terlalu melimpah sehingga Anda mempelajari banyak topik yang penting tapi tidak efisien, atau penting tapi bukan yang terbaik. Good but it's not good enough. Good but it's not the best. Ketika Anda belajar melalui mentor yang tahu, wah ini loh sumber-sumber yang paling berkualitas, dia pilihkan bagi Anda sumber yang efisien. Itu menghemat waktu. Dan juga belajar ke mentor itu akan merasakan spirit. Karena beda antara buku dengan orang langsung. Ketika Anda belajar ke orang, Anda akan merasakan aura suaranya, tatapan sorot matanya, dan juga semangat dari antusiasme dia bicara, ataupun dari sentuhan tangannya yang memberikan Anda semangat, ataupun dari misalnya raut mukanya yang peduli dengan Anda. Itu akan memberikan spirit. Beda Anda belajar leadership lewat buku dengan belajar leadership langsung, misalnya ke Recep Tayyip Erdogan. Misalnya dia bilang ke Anda, Gel, ke Zoom katanya, ayo sini belajar leadership dengan saya, pakai bahasa Inggris. Anda belajar, Anda bertanya tentang berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin karismatik. Belajar langsung ke Erdogan beda dengan belajar lewat training leadership. Maka sahabat-sahabat, burulah mentor yang dibutuhkan untuk RKU Anda. Siapa yang Anda buru? Nah, siapapun sahabat-sahabat. Yang Anda buru adalah pasti yang Anda buru pemimpin karismatik. Belajar langsung ke Erdogan itu akan mempercepat. Banyak yang tidak tahunya bahwa banyak pengalaman tersebar di buku, dalam kisah hidup seseorang, dalam pengalaman yang kaya yang sudah dijalani oleh orang tua kita, senior kita. Be humble. Pelajari pengalaman mereka. Burulah mentor-mentor terbaik yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Mentorship ini akan memperkuat semua yang Anda pelajari melalui buku, melalui biografi. Misalnya, Anda belajar ingin jadi novelis hebat dari buku atau dari novelis-novelis hebat dari diktat. Beda dengan belajar ke seorang novelis seperti Habibur Rahman Al-Shirazi. Anda akan mempelajari tips-tips, teknik-teknik, strategi-strategi, bahkan semangat hidup ketika langsung belajar ke orangnya. Juga belajar dengan mentor itu akan mempercepat proses, karena ketika Anda membaca buku ataupun belajar mandiri melalui Coursera, melalui YouTube, melalui internet, kadang-kadang infonya terlalu melimpah sehingga Anda mempelajari banyak topik yang penting tapi tidak efisien, atau penting tapi bukan yang terbaik. Good but it's not good enough. Good but it's not the best. Ketika Anda belajar melalui mentor yang tahu, wah ini loh sumber-sumber yang paling berkualitas, dia pilihkan bagi Anda sumber yang efisien. Itu menghemat waktu. Dan juga belajar ke mentor itu akan merasakan spirit. Karena beda antara buku dengan orang langsung. Ketika Anda belajar ke orang, Anda akan merasakan aura suaranya, tatapan sorot matanya, dan juga semangat dari antusiasme dia bicara, ataupun dari sentuhan tangannya yang memberikan Anda semangat, ataupun dari misalnya raut mukanya yang peduli dengan Anda. Itu akan memberikan spirit. Beda Anda belajar leadership lewat buku dengan belajar leadership langsung, misalnya ke Recep Tayyip Erdogan. Misalnya dia bilang ke Anda, Gel, ke Zoom katanya, ayo sini belajar leadership dengan saya, pakai bahasa Inggris. Anda belajar, Anda bertanya tentang berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin karismatik. Belajar langsung ke Erdogan beda dengan belajar lewat training leadership. Maka sahabat-sahabat, burulah mentor yang dibutuhkan untuk RKU Anda. Siapa yang Anda buru? Nah, siapapun sahabat-sahabat. Yang Anda buru adalah pasti mentor-mentor yang relevan. Nanti akan saya jelaskan ya kategori-kategori mentornya. Tapi yang jelas ketika berburu mentor ini nggak mudah. Karena mentor ini orang-orang yang hebat kan biasanya. Kan nggak mungkin kita mencari mentor yang, kamu jadi mentor saya.
Karena kamu banyak waktu, pengangguran nggak mungkin. Pasti yang kita cari itu adalah mentor-mentor yang berkualitas, yang punya prestasi, yang sudah mencapai hal-hal yang kita inginkan di masa depan, atau dia punya pengalaman kaya yang kita butuhkan. Jadi biasanya orang-orang yang itu adalah mentor-mentor yang berkualitas, yang punya prestasi, yang sudah mencapai hal-hal yang kita inginkan di masa depan, atau dia punya pengalaman kaya yang kita butuhkan. Jadi biasanya orang-orang yang orang-orang berbobot lah. Apakah mereka punya waktu yang luang? Waktu yang banyak? Enggak. Orang-orang hebat ini biasanya sibuk. Orang-orang hebat ini orang-orang yang hebat itu adalah pasti mentor-mentor yang relevan. Nanti akan saya jelaskan ya kategori-kategori mentornya. Tapi yang jelas ketika berburu mentor ini nggak mudah. Karena mentor ini orang-orang yang hebat kan biasanya. Kan nggak mungkin kita mencari mentor yang kamu jadi mentor saya. Karena kamu banyak waktu, pengangguran, nggak mungkin. Pasti yang kita cari itu adalah mentor-mentor yang berkualitas, yang punya prestasi, yang sudah mencapai hal-hal yang kita inginkan di masa depan, atau dia punya pengalaman kaya yang kita butuhkan. Jadi biasanya orang-orang yang orang-orang berbobot lah. Apakah mereka punya waktu yang luang? Waktu yang banyak? Enggak. Orang-orang hebat ini biasanya sibuk. Orang-orang hebat ini biasanya terkenal, populer ya. Juga susah dihubungi. Nah itu tabiatnya. Maka sahabat-sahabat perlu paham. Ingat, siapkan mental ketika Anda berburu mentor. Konsekuensi dari mimpi besar Anda butuh mentor. Ketika Anda berburu mentor nggak mudah untuk mengakses mentor ini. Dia sibuk pasti. Sibuk. Yang ingin belajar ke dia banyak. Mungkin ada ratusan, mungkin ribuan. Yang ngejapri dia, nge-DM juga banyak pasti. Ketika kita nge-DM mungkin di-read. Atau mungkin di WA centang biru tapi nggak dibalas. Jangan baper, jangan marah. Kenapa? Barangkali ada ratusan yang bilang Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, boleh saya bertanya? Yang ngomong kayak gitu mungkin ada ratusan. Satu orang dijawab 1 menit, dia akan kehabisan 100 menit dalam sehari. 1000 orang dia akan kehabisan 1000 menit. Jadi wajar ketika orang-orang seperti itu tidak membalas pesan kita. Terserah dia sombong ataupun dia memang sibuk, itu urusan mereka. Yang paling penting bagi kita adalah persistence. Kita tetap kejar terus, cari kesempatan. Karena memang ini akan ada hukum alam, akan terseleksi. Dan ketika ada mentor-mentor yang sibuk, terus juga ada mentor-mentor yang punya waktu, tidak mudah juga. Karena kadang-kadang walaupun dia punya waktu, tapi kesempatan untuk ketemunya sulit. Karena dia punya waktu untuk membina anak-anak muda. Tapi misalnya yang ingin belajar ada ribuan, kan gak mungkin semuanya diterima. Pasti hanya sebagian orang-orang terpilih. Begitu Anda dapat kesempatan, jangan sia-siakan. Ambil kesempatan itu. Kalau bayar perlu. Kenapa? Karena itu berharga sekali mentor. Lalu juga kadang-kadang ada orang yang memberikan kesempatannya ada, tidak banyak saingan, Anda bisa belajar langsung tapi jaraknya jauh. Saya punya mentor, beliau tinggalnya di Qatar, jauh sekali, gimana mau belajarnya? Lewat Zoom lah. Lewat Zoom. Jadi sahabat-sahabat, kejarlah berbagai cara. Makanya saya ingin berbagi beberapa tips. Pertama, kalau Anda ingin mencari mentor, carilah akses informasi dimanapun dia tempatnya, nomor handphonenya, IG-nya, YouTube-nya, emailnya, cari agar punya akses. Lalu ketika Anda dapat kesempatan, kejar terus. Jangan udah ditolak sekali langsung menyerah. Hubungi terus berkali-kali sampai benar-benar Anda mendapatkan perhatiannya. Dan ketika ada kesempatan, berkorban waktu. Kalau ada undangan, kesempatan ke rumahnya, belajar ke majelis taklimnya, ke forumnya, segera daftar, ikuti, kunjungi, temui. Jangan Anda sok jual mahal ataupun malas. Imam Bukhari itu keliling berbagai negeri, berbagai kota, naik unta, naik kuda, jalan kaki, kena hujan, kena panas. Untuk mendapatkan satu hadis, belajar ke guru yang real. Sekarang karena banyak teknologi yang memudahkan kita cenderung malas-malasan ingin belajar. Nunggunya online terus kan. Ketika ada kesempatan belajar langsung, padahal ada kesempatannya, kita gak mau ngambil. Kenapa? Udah terlalu nyaman di depan laptop sendiri sambil sarungan atau sambil selimutan. Alhamdulillah kalau masih belajar juga itu bersyukur. Tapi gak cukup. Anda perlu membangun mental,
belajar langsung ke mentor. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya ingin belajar ke seseorang, saya cari berbagai cara, saya bermanuver, kumpulkan kapasitas, lalu visualisasikan karya-karya kita, jelaskan dengan sesingkat mungkin, semenarik mungkin, visualisasi karya kita dengan foto, dengan video, untuk menarik perhatiannya. Akhirnya alhamdulillah saya pernah suatu hari mengirimkan konten-konten saya dan capaian-capaian saya ke salah satu mentor saya, Dr. Jasim Sultan, yang sudah saya baca bukunya sejak zaman dulu, tahun 2010-an. Akhirnya saya dapat perhatiannya. Ternyata langsung dong beliau mengirim buku, satu serial nih di foto ini, satu paket bukunya beliau kirim ke Indonesia dari Qatar langsung di sini. Juga ada beberapa mentor-mentor saya yang lain di Eropa. Ketika saya ingin menghubunginya itu sulit, orang-orang terkenal gitu, orang-orang yang level dunia bahkan dia ini sulit. Tapi ternyata ketika saya approach dengan approach yang dengan manuver-manuver yang cerdas, yang ada yang tricky, akhirnya saya dapat perhatian mereka dan bisa belajar langsung, baik itu lewat video call ataupun lewat email, lewat chatting, yang lain-lain. Jarak jauh ya sahabat-sahabat. Ini salah satunya Dr. Tariq Ramadan, dan beliau pernah mengisi juga di Elite Circle. Salah satu tokoh dunia, salah satu jarak jauh ya sahabat-sahabat. Ini salah satunya Dr. Tariq Ramadan. Ketika saya ingin menghubunginya itu sulit, orang-orang terkenal gitu, orang-orang yang level dunia bahkan dia ini sulit. Tapi ternyata ketika saya approach dengan approach yang dengan manuver-manuver yang cerdas, yang ada yang tricky, akhirnya saya dapat perhatian mereka dan bisa belajar langsung, baik itu lewat video call ataupun lewat email, lewat chatting, yang lain-lain. Jarak jauh ya sahabat-sahabat. Ini salah satunya Dr. Tariq Ramadan, dan beliau pernah mengisi juga di Elite Circle. Salah satu tokoh dunia, salah satu tokoh yang paling berpengaruh, muslim berpengaruh dunia menurut majalah Times, dan berkali-kali dapat penghargaan dunia ini, Dr. Tariq Ramadan ini. Nah, sekarang ketika Anda mencari mentor Indonesia dari Qatar langsung di sini. Juga ada beberapa mentor-mentor saya yang lain di Eropa. Ketika saya ingin menghubunginya itu sulit, orang-orang terkenal gitu, orang-orang yang level dunia bahkan dia ini sulit. Tapi ternyata ketika saya approach dengan approach yang dengan manuver-manuver yang cerdas, yang ada yang tricky, akhirnya saya dapat perhatian mereka dan bisa belajar langsung, baik itu lewat video call ataupun lewat email, lewat chatting, yang lain-lain. Jarak jauh ya sahabat-sahabat. Ini salah satunya Dr. Tariq Ramadan, dan beliau pernah mengisi juga di Elite Circle. Salah satu tokoh dunia, salah satu tokoh yang paling berpengaruh, muslim berpengaruh dunia menurut majalah Times, dan berkali-kali dapat penghargaan dunia ini, Dr. Tariq Ramadan ini. Nah, sekarang ketika Anda mencari mentor, silahkan Anda bisa mencari mentor-mentor yang dibutuhkan untuk skill Anda. Disebutnya mentorship linear. Tapi kita juga butuh mentor-mentor yang mengajari kita the art of life, seni hidup, strategi, tahapan-tahapan, konsesi-konsesi, mentalitas. Ini mentor unlinear. Kalau misalnya jaraknya jauh, ini ada mentorship beda lagi. Mentorship yang fokus at distance. Fokus dengan satu orang tapi jarak jauh. Nah, Anda bisa mencari model-model ini. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, ini guru dan murid satu bidang. Imam Malik, Imam Syafi'i satu bidang. Imam Harami Al-Juwaini dengan Imam Al-Ghazali satu bidang. Nuruddin Zanki gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Verrocchio gurunya Leonardo da Vinci. Ini satu bidang. Fokus dengan satu orang tapi jarak jauh. Butuh mentor-mentor yang mengajari kita the art of life, seni hidup, strategi. Beliau pernah mengisi juga Dr. Tariq Ramadan ini. Nah, sekarang ketika Anda mencari mentor, silahkan Anda bisa mencari mentor-mentor yang dibutuhkan untuk skill Anda. Disebutnya mentorship linear. Tapi kita juga butuh mentor-mentor yang mengajari kita the art of life, seni hidup, strategi, tahapan-tahapan, konsesi. Mengajari kita the art of life, seni hidup, strategi, tahapan-tahapan, konsesi-konsesi, mentalitas. Ini mentor unlinear. Kalau misalnya jaraknya jauh, ini ada mentorship beda lagi. Mentorship yang fokus at distance.
fokus dengan satu orang tapi jarak jauh. Nah, Anda bisa mencari model-model ini. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, ini guru dan murid satu bidang. Imam Malik, Imam Syafi'i satu bidang. Imam Haramain Al-Juwaini dengan Imam Ghazali satu bidang. Nuruddin Zanki gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Verrocchio gurunya Leonardo da Vinci. Ini satu bidang semua, alias model linear. Tapi ada juga mentorship yang unlinear. Seperti misalnya Alexander the Great yang belajar fisik kehidupan dari Soekarno. Dari Aristoteles. Muhammad Al-Fatih belajar fisik kehidupan dari Aksyamsuddin. Soekarno belajar fisik keislaman dari Hamka. Walaupun di akhir hayatnya beliau memenjarakan Hamka. Tapi beliau berguru banyak tentang keislaman dari Hamka. Dan meminta Hamka untuk menjadi imam salat jenazahnya ketika beliau meninggal. Tentang keislaman dari Hamka. Di Aksyamsuddin. Soekarno belajar Alexander the Great yang dari Imam Muslim. Nuruddin Zanki gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Verrocchio gurunya Leonardo da Vinci. Ini satu bidang semua, alias model linear. Tapi ada juga mentorship yang unlinear. Seperti misalnya Alexander the Great yang belajar fisik kehidupan dari Soekarno. Dari Aristoteles. Muhammad Al-Fatih belajar fisik kehidupan dari Aksyamsuddin. Soekarno belajar fisik keislaman dari Hamka. Walaupun di akhir hayatnya beliau memenjarakan Hamka. Tapi beliau berguru banyak tentang keislaman dari Hamka. Dan meminta Hamka untuk menjadi imam salat jenazahnya ketika beliau meninggal. Nah, ini contoh ya beberapa pengalaman pribadi saya ketika jarak jauh nggak bisa ketemu, ya pelajari semua konten mereka dari mulai buku, audio, YouTube, apapun.
pun saya lahap, saya serap untuk menyerap ilmu-ilmu dari mentor ini. Itu konsekuensinya sahabat-sahabat. Anda punya mimpi besar, belajar ke orang-orang terbaik yang relevan dengan RKU Anda. Jangan cari mentor yang tidak tepat. Tapi begitu Anda mendapatkan mentor yang tepat, kejar, buru mentor itu. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara yang etis ya. Dengan berbagai cara. Kalau perlu Anda siapkan uang, siapkan tiket, pergi ke tempatnya, belajar, berguru ke depan dia. Siapapun itu sahabat-sahabat.